Nah, pada video kali ini, saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang bagaimana cara mengatur kertas. Kalau sekarang, saya akan membawakan tutorial tentang bagaimana cara mengatur font. Ada banyak hal yang akan kita pelajari di video kali ini, maka dari itu, buka laptop, duduk di tempat yang nyaman, jauhkan dari segala kebisingan, dan selamat menonton. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengatur font. Ya, kita tahu, sebagian orang atau bahkan dan rata-rata orang pasti sudah tahu dong bagaimana cara mengatur font. Yaps, blok teks yang akan diubah fontnya. Kalau secara keseluruhan, tinggal Ctrl A. Tuh. Kemudian di bagian home, sini cari. Kalau misalnya mau font Times New Roman, langsung saja pilih Times New Roman atau Arial Narrow. Arial biasa juga seperti ini. Ya, seperti itulah cara mengatur font. Kemudian, karena tadi sudah mengatur font, sekarang kita tinggal atur ukurannya. Tinggal blok lagi ukuran berapa yang akan kita mau. Misal saya akan memberikan ukuran 12. Nah, seperti itu ukuran 12. Nah, karena ini artikel dari Google, dari internet, fontnya nggak sama semua warnanya. Terus ada warna merah. Ini kalau yang berwarna begini tuh biasanya ada link. Ketika kita arahkan ke situ, nanti akan muncul klik Ctrl plus klik to follow link. Jadi ketika kita klik Ctrl dan akan berubah menjadi ikon tangannya. Artinya ketika kita klik itu nanti akan diarahkan ke link di internet. Nah, bagaimana cara menghilangkan atau membuat semua rata menjadi hitam? Itu namanya font color. Jadi caranya itu tinggal Ctrl A, lalu kemudian di bagian ini yang ada ikon angka, ada tulisannya font color, klik yang tanda segitiga, lalu pilih black. Tapi lagi-lagi masih ada underline-nya. Garis yang teks yang di hyperlink tadi masih tetap muncul meski warnanya sudah berubah, masih tetap muncul. Makanya kita hilangkan Ctrl A, lalu pilih underline. Bisa tekan Ctrl U pada keyboard sehingga sudah hilang. Tuh, kan udah hilang. Jenis-jenisnya itu ada banyak ya. Ada bold untuk menebalkan teks, kemudian ada italic untuk garis miring, underline untuk garis bawah, dan di sini model-model underline-nya juga bermacam-macam. Tuh kan ada putus-putus, ada bergelombang, terus ada garisnya juga kalau mau diberi warna garisnya. Yang ini, tuh kan. Terus kalau misalnya dalam penulisan pangkat, misal ya, rumus Pitagoras, C pangkat 2, cara menulis C pangkat 2 itu adalah, misal ya, 2-nya yang akan pangkat, C, kemudian klik ini, lalu ketik 2. C pangkat 2. Jangan lupa, ketika ini masih aktif, maka tulisannya akan lari naik terus ke atas seperti itu. Makanya kita nonaktifkan ya. Tuh, jadi sama dengan A pangkat 2 ditambah, matikan lagi, tambah B pangkat 2. Ya, seperti itu. Dan ada tombol khusus, ada shortcutnya untuk menulis itu, yaitu dengan cara C, tekan Ctrl Shift tambah, Ctrl Shift tambah 2, Ctrl Shift tambah, maka dia akan kembali normal. A, Ctrl Shift tambah akan menjadi 2,
akan menjadi superscribe. Ini namanya superscribe. Jadi untuk matikannya lagi tinggal tekan Ctrl Shift tambah B, Ctrl Shift tambah 2. Matikan lagi Ctrl Shift tambah. Jadi sekarang sudah. Kemudian ada lagi yang tulisan di bawah ini itu kayak tulisan penulis itu dalam penulisan rumus kimia ya, misalnya H2O. Ini duanya tulisannya ke bawah. Jadi kita tinggal blok lalu pilih subscribe. Bukan subscribe ya. O2 misalnya. O2. Oh, untuk shortcutnya bisa tekan Ctrl sama dengan. Tuh. Kalau yang tadi itu Ctrl Shift tambah di atas, tapi kalau untuk teks ke bawah, Ctrl tambah. Seperti itu ya. Jadi kalau subscribe itu teks yang di bawah, shortcutnya Ctrl plus tambah. Tapi kalau superscribe, teks atas itu menggunakan shortcut Ctrl Shift plus. Oke, sampai sini tentang bagian di sini. Lalu untuk memperbesar teks juga kita bisa mengklik increase font size tuh seperti itu, atau mengecilkannya yang bagian ini sebelah kanan. Terus untuk menggunakan shortcut biar lebih cepat bisa tekan Ctrl kurung kerawal ke kanan, Ctrl penutup kurung kerawal itu memperbesar, kalau Ctrl pembuka tutup kerawal itu mengecil ya teksnya. Jadi kalau misalnya ada teks langsung mau diperbesar, langsung saja tekan Ctrl balas kurung kerawal. Tuh, seperti itu. Nah, ini adalah formatting. Jadi maksudnya di sini adalah kita akan mengembalikan teks ke format awal. Jadi misal ya, kita berikan di sini berwarna merah. Terus ini kita beri fill berwarna merah juga. Kalau kita mau kembalikan ke semula, itu ada yang namanya style normal. Ketika kita menghapus semua formatnya, maka akan kembali ke style normal awal. Untuk bagian fill-nya nggak ikut, cuma teksnya aja. Tapi ini harus diatur dulu ya. Tergantung juga sih gimana settingan kita. Kalau di sini Calibri biasanya kan untuk font pertama itu Calibri. Jadi kalau kita menggunakan Calibri nanti akan menjadi Calibri juga loh. Terus kalau ada yang bertanya ini apa? Ini artinya kapitalisasi huruf. Jadi seumpama kita akan membuat paragraf ini menjadi tulisan kapital semua. Jadi kita pilih ini, lalu pilih uppercase. Tuh. Kalau kita ingin kecil semua, pilih lowercase. Kalau kita ingin kapital depannya saja, pilih kapital H word. Jadi semua kata awalannya itu kapital. Nah, untuk shortcutnya bisa menekan Shift F3 pada keyboard. Begitu ditekan Shift F3 lagi maka akan mengecil, dan ketika Shift F3 lagi maka akan kapital. Bedanya, kalau kita cuma menekan Shift F3, itu cuma kapitalnya setelah titik. Tapi kalau kita menggunakan capitalize H word, itu artinya semua. Kalau kita menggunakan shortcut, dia hanya bisa melakukan kapitalisasi huruf secara keseluruhan atau mengecilkan secara keseluruhan, dan ketika ditekan Shift F3 lagi maka yang akan berubah hanya bagian kata pertama setelah titik.
Kalau kita ingin mengubah secara keseluruhan, pilih kapitalis, kapitalis each word. Dan ini sentence case. Itu sama tadi yang ketika kita menggunakan keyword ya, hanya besar semua, kecil semua, dan cuma di bagian kalimat pertama setelah titik yang bisa besar. Baiklah, untuk icon ini kita sudah pelajari ya. Ini terus ada strike through, itu artinya kata bergaris. Kata tercoret ya. Itu biasa kita jumpai dalam formulir, misalnya di sini ada jenis kelamin, titik 2, perempuan atau garis miring laki-laki. Nah, nanti biasa di bawah formulir itu atau akan ada muncul begini, coret yang tidak perlu. Itu kalau diketik ya, coret yang tidak perlu. Misalnya jenis kelaminnya perempuan, maka yang kita coret adalah laki-laki. Kita blok seperti ini, lalu kemudian pilih strike stroke. Itu akan tercoret seperti ini. Namun coret ini ada bermacam-macam juga, cuma tidak disediakan di sini. Untuk melihatnya kita bisa buka di mana ya? Langsung saja tekan Ctrl D pada keyboard. Nah, di sini muncul semua loh. Mulai dari fontnya, jenisnya, italic, bold atau apa, kemudian size-nya, font color, underline style, kemudian ya ini yang tadi saya bilang strike through cuma bergaris 1. Tapi kalau mau bergaris 2 itu pilih double strike through. Tuh, jadi hasilnya coretannya itu ada 2 ya. Sini juga ada subscribe, dan subscribe juga channel saya. Kemudian ada small caps yang tadi saya jelaskan, fontnya menjadi kecil. Lalu ada hidden. Tapi kita tes dulu ya yang double strike through ini. Tuh hasilnya kan bergaris miring, bergaris 2. Beda sama yang kita gunakan tadi, cuma bergaris 1 aja. Nah, kemudian ada fitur untuk menyembunyikan teks. Tapi sepertinya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Baiklah, sampai sekian ya tutorial kali ini. Kita akan membahas satu persatu dari icon-icon yang ada di Word. Saya Evi dan sampai jumpa di video selanjutnya.